Perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia sudah mulai marak untuk merealisasikan pemisahan bisnis atau spin-off unit usaha syariah. Namun Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia mengingatkan terdapat sejumlah aspek yang terlebih dahulu harus dikaji sebelum merealisasikan spin-off maupun yang harus dicermati lebih dalam untuk dapat melanjutkan perkembangan bisnis pasca spin-off. Salah satu subtopik yang dibahas pada ajang Indonesia Insurance Summit 2025 di Bali adalah terkait peluang dan tantangan implementasi spin-off dari perusahaan asuransi. Mengacu hal ini, Ketua Bidang Hubungan Internasional Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Ahmad Kusna Permana, menyatakan perusahaan asuransi yang bersiap membawa unit usaha syariahnya untuk menggelar spin-off tentunya akan terlebih dahulu mempersiapkan rencana bisnis ke depan dan berdiskusi secara dalam bersama para pemegang sahamnya. Tak hanya itu, pasca spin-off pun antara induk yang merupakan perusahaan asuransi konvensional dan perusahaan asuransi syariah diharapkan dapat menjalin sinergi pelayanan dengan baik. Pasalnya, aspek sumber daya manusia dan layanan juga perlu dipersiapkan oleh unit usaha syariah di perusahaan asuransi yang akan menggelar spin-off. Kemudian Permana menyoroti fenomena literasi dan inklusi di sektor perasuransian yang masih cukup minim di masyarakat. Karena itu para stakeholder di industri asuransi, termasuk pelaku asuransi syariah harus bersinergi kuat memacu peningkatan literasi dan inklusi ke depannya. Untuk perusahaan asuransi yang akan melakukan spin-off, kan kita sudah ada beberapa yang sudah melakukan spin-off duluan. Termasuk di dalamnya adalah Allianz Syariah misalnya, Prudensia dan Manulife. Kita sudah banyak sharing kepada mereka apa yang perlu dipersiapkan. Yang pertama sebetulnya, kalau dari persiapan kami, bagaimana mereka untuk memastikan bahwa bisnisnya akan sustainable. Mereka rencana bisnisnya seperti apa? Mereka akan berfokus di mana? Di agensi atau di bank partnership atau di yang lainnya. Itu yang paling pertama, karena itu yang mendapatkan approval dari internal pemegang saham. Yang kedua tentunya yang harus disiapkan bagaimana organisasi yang dibentuk dengan induknya. Karena itu penting kan, karena bagaimana induknya akan mensupport anak usaha yang baru dengan melakukan leveraging infrastruktur yang mereka miliki, baik secara teknologi maupun people-nya. Itu penting supaya pada tahun pertama spin-off terjadi, biaya bukan menjadi pressure yang terlalu besar duluan gitu, sampai bisnisnya nanti membesar. Dan yang ketiga adalah mengenai people-nya, ya, human resource-nya. Memang dengan melakukan model share service atau leveraging kepada induknya, maka beberapa people dari induknya akan bisa di-assign untuk membantu organisasi yang akan melakukan spin-off. Saya pikir tiga hal itu yang sangat kritikal, yang berdasarkan learn dari organisasi atau perusahaan asuransi yang sudah melakukan spin-off duluan. Selain itu, Ketua Bidang Hubungan Internasional Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Ahmad Kusna Permana, menilai perusahaan asuransi syariah di Indonesia sebaiknya juga mulai menciptakan produk-produk yang inovatif dan tidak hanya berpusat kepada nasabah high net worth individual. Kedua juga produknya juga harus bisa lebih inovatif, dan yang ketiga juga harus bisa mensasar market syariah yang tidak hanya di high net worth tapi ke menengah. Itu yang paling penting. Kalau kita bisa penetrate middle segmen dari masyarakat Indonesia, di mana itu merupakan segmennya syariah, maka dipastikan asuransi saya bisa lebih maju.